Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Aulia dengan NIM 2110842018. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Reformasi Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui aplikasi Siranca pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang yang dibimbing oleh Ibu Dr. Ria Aryani MSI dan Bapak Dr. Malse Yulivestra Esos MAP. Latar belakang penelitian. Reformasi merupakan suatu kebutuhan baik itu di negara berkembang maupun di negara maju yang relatif mapan. Reformasi bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai dengan 2025. Dijelaskan bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang telah melakukan reformasi dengan inovasi pembaharuan melalui realisasi berbagai pelayanan berbasis online seperti sistem Siranca, eKTP, serta aplikasi identitas kependudukan digital. Dalam reformasi pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang melakukan inovasi layanan administrasi kependudukan online melalui aplikasi Siranca. Awalnya hanya tersedia 7 layanan administrasi kependudukan. Setelah adanya tahapan pengembangan, semua layanan administrasi kependudukan sudah tersedia secara online. Tapi ada pelayanan terkait KTP yang masih harus dilakukan langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Walaupun reformasi sudah dilakukan, namun masih terdapat banyak laporan pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik saat ini. Hal ini didasarkan pada laporan Ombudsman RI dan Ombudsman Sumbar pada tahun 2023 dan beberapa berita online serta penelitian terdahulu yang sudah peneliti telusuri. Permasalahan tersebut diantaranya seperti gangguan server dan jaringan, keterbatasan literasi dan pemahaman masyarakat yang membuat mereka masih memilih datang langsung, dan beberapa persoalan terkait dengan sumber daya manusianya. Rumusan masalah yaitu melihat bagaimana pelaksanaan reformasi pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi Siranca pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, serta apa saja tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan reformasi tersebut. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan reformasi pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi Siranca pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, serta apa saja tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan reformasi tersebut. Manfaat penelitian. Manfaat teoritisnya yaitu memberikan kontribusi dalam pengembangan pelayanan sebagai referensi dalam memahami informasi dan menambah pengetahuan serta wawasan mengenai permasalahan reformasi pelayanan administrasi kependudukan. Manfaat praktisnya yaitu memberikan masukan dan acuan bagi instansi yang bersangkutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sebagai bahan pertimbangan untuk melengkapi dan memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan pelayanan selama ini. Teori penelitian. Di sini saya menggunakan teori Yusriadi tentang aspek reformasi berkarya yang terdiri dari kelembagaan, sumber daya aparatur atau manusia, dan sistem serta prosedur. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi, teknik pemberian informasi secara purposive sampling, peran peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian. Proses penelitian dimulai dari survei penelitian sampai penulisan skripsi. Benda analisisnya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Teknik analisis menggunakan reduksi data, penyajian data, serta verifikasi, dan teknik keabsahan dengan teknik triangulasi sumber. Lokasi penelitian. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 1, Kampung Jauh, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti yang sudah tertera. Hasil penelitian. Yang pertama, dimensi kelembagaan. Dalam dimensi kelembagaan, pembaharuan yang dilakukan diharapkan dapat memudahkan pelayanan bagi masyarakat, sebab pelayanan yang terlaksana selama ini berlangsung sangat rumit.
yang mana masyarakat harus menunggu antrian dari loket satu ke loket lainnya, sehingga sangat berbelit dan memakan waktu. Dimensi kelembagaan ini terdiri dari tiga indikator. Yang pertama itu ada aspek yuridis, yang kedua aspek kebutuhan empiris, dan ketiga aspek akademis. Yang pertama aspek yuridis. Reformasi kelembagaan didasari pada Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Diharapkan bisa menyederhanakan langkah-langkah dan proses pelayanan sehingga bisa dilakukan di satu tempat dari awal sampai akhir atau selesai. Untuk menanggapi hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang melakukan reformasi melalui pembentukan aplikasi Siranca. Dasar pembentukan aplikasi ini merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government dalam memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Siranca ini menyediakan layanan kependudukan secara online bagi masyarakat mulai dari proses pengajuan layanan sampai pelayanan itu selesai yang dilakukan dalam aplikasi, lalu dokumen layanannya akan langsung dikirim oleh operator Siranca ke akun masyarakat via PDF. Dan masyarakat bisa mendownload dan memprint sendiri dokumen tersebut. Siranca ini sangat memudahkan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam menciptakan pelayanan yang lebih efektif. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung untuk mengurus layanan, serta tidak perlu mengeluarkan biaya untuk transportasi dan fotokopi persyaratan pelayanan, sehingga bisa menghemat waktu dan biaya pelayanan. Aplikasi ini juga memberikan kemudahan kepada penyelenggara pelayanan. Dengan adanya layanan online, semua tercatat di sistem, sehingga mempermudah penyelenggara pelayanan dalam melakukan validasi data. Hal ini sudah sesuai dengan kemudahan yang telah dipaparkan oleh Yusriadi, yang mengatakan bahwa reformasi kelembagaan pada aspek yuridis ini adalah untuk menyederhanakan langkah-langkah dan proses pelayanan pada satu tempat dari awal sampai akhir atau selesai. Yang kedua, aspek kebutuhan empiris. Pada aspek kebutuhan empiris, muncul berbagai tuntutan atas berkembangnya kebutuhan-kebutuhan yang sudah ada. Masyarakat butuh pelayanan yang mudah dan cepat. Saat ini, di era digitalisasi yang semakin pesat, masyarakat juga semakin masif menggunakan internet. Maka dari itu, reformasi pelayanan yang dilakukan haruslah menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Pemerintah perlu memfasilitasi dan mengatur penyediaan kebutuhan tersebut. Untuk itu dibentuklah aplikasi Siranca guna memudahkan masyarakat dalam melakukan dan menerima pelayanan. Awalnya tidak semua layanan kependudukan bisa diakses melalui sistem Siranca, namun dengan dilakukannya upgrade aplikasi, semua layanan kependudukan yang ada sudah bisa diakses melalui Siranca kecuali beberapa layanan terkait KTP. Distrik Capil terus melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat semaksimal mungkin agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan yang diperlukan dengan mudah. Saat ini sudah tersedia sebanyak 43 pelayanan di aplikasi Siranca tersebut. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang juga menyediakan web helpdesk untuk membantu masyarakat jika sekiranya ada hal yang kurang dipahami dalam pengurusan layanan administrasi kependudukan secara online ini. Seranca ini telah menjadi wadah bagi pemerintah untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Hal ini telah sesuai dengan kemudahan yang dipaparkan oleh Yusriadi bahwa untuk memenuhi aspek kebutuhan empiris, pemerintah perlu memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Yang ketiga, aspek akademis. Pada aspek akademis, diperlukan adanya inovasi baru dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik agar pelayanan lebih efektif dan efisien. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang telah melakukan reformasi dalam bentuk sebuah inovasi layanan online melalui aplikasi atau sistem Siranca. Dalam layanan online Siranca ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang juga melakukan sebuah inovasi dengan melakukan kerjasama bersama pihak Grab untuk pengantaran KTP kepada masyarakat yang melakukan layanan cetak KTP melalui aplikasi Siranca. Dulunya, ketika masyarakat melakukan pengurusan layanan KTP pada aplikasi Siranca, KTP tersebut akan didistribusikan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang kepada pihak kecamatan dan masyarakat bisa menjemput KTP tersebut ke kecamatan. Lalu, setelah adanya beberapa upgrade, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan Grab untuk pengantaran KTP kepada masyarakat dengan biaya dibebankan kepada masyarakat. Adapun efektivitas yang dirasakan yaitu memudahkan masyarakat dalam menerima dan mengakses layanan kependudukan yang telah disediakan di Situ Capil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
Sedangkan untuk efisiensi yang dirasakan yaitu, masyarakat tidak perlu lagi datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang maupun ke kantor camat untuk mengambil dokumen KTP yang diurus secara online. Dan hal ini tentu sangat mempersingkat waktu dan tenaga dalam proses pelayanan. Kerjasama antara pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dan pihak Grab mendapat respon baik dari masyarakat. Akan tetapi, pihak Badan Kepegawaian Daerah menilai hal ini menimbulkan perbedaan yang signifikan antara si kaya dan si miskin karena biaya jauh dekat yang dibebankan kepada masyarakat itu sama, yaitu sebesar 15.000. Sehingga kerjasama tersebut tidak berlanjut di tahun berikutnya. Walaupun kerjasama ini tidak berlanjut, namun ini telah menunjukkan bahwasannya hal ini telah sesuai dengan kemudahan yang dipaparkan oleh Yusriati dalam mewujudkan pelayanan lebih efektif dan efisien. Aspek yang kedua itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan suatu aspek yang sangat penting dan determinan dalam penyelenggaraan pelayanan. Sumber daya manusia itu sendiri tidak hanya mencakup aspek hubungan antar karyawan dan organisasi, tetapi menyangkut fungsi lain seperti training, pengembangan kompetensi, dan penilaian kinerja. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan bimbingan teknis bagi pegawai di bawah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Dengan adanya pelatihan tersebut, pegawai bisa lebih memahami tugas yang akan dijalankan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain dari bimbingan teknis yang diadakan oleh BKPSDM, pegawai juga bisa menanyakan hal-hal yang kurang dipahami dan permasalahan yang ada kepada bidang terkait yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang juga melakukan tes terlebih dahulu kepada pegawai sebelum menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan pelayanan. Dan itu akan membantu penguasaan pegawai terhadap tanggung jawabnya. Selain itu, diperlukan cara pandang baru, yaitu suatu nilai yang mendasari setiap pegawai dalam memberikan pelayanan. Dalam pelaksanaan pelayanan, pegawai harus adil kepada masyarakat tanpa memandang kepentingan pribadi. Untuk mengatasi hal ini, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang melakukan monitoring secara online melalui dashboard selama jam operasional berlangsung terhadap kerja pegawai sehingga nanti pimpinan bisa memantau kinerja pegawai dalam menerima pelayanan yang masuk dari masyarakat dan membuat laporan harian layanan yang masuk setiap harinya. Berdasarkan wawancara bersama masyarakat, terlihat bahwasanya masyarakat cukup puas dengan cara pegawai merespon terhadap keluhan yang dialami masyarakat tersebut. Reformasi sumber daya manusia telah sesuai dengan yang disampaikan Yusriadi. Untuk meningkatkan kemampuan penguasaan pegawai terhadap tanggung jawabnya, dilakukan bimbingan teknis di bawah BKPSDM dan diadakan tes terlebih dahulu sebelum pegawai ditugaskan. Sedangkan untuk cara pegawai berinteraksi dengan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan secara adil tanpa memandang kepentingan pribadi dilakukan monitoring secara online oleh pimpinan selama jam kerja sehingga pimpinan tahu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah terlaksana dengan baik. Sistem dan prosedur. Reformasi dalam sistem dan prosedur kerja meliputi standar pelayanan, metode atau langkah dan cara pelayanan, alur pelayanan, dan transparansi akses pelayanan. Dalam hal reformasi pada dimensi sistem dan prosedur, pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang telah menerapkan pelaksanaan inovasi Siranca. Dengan adanya inovasi ini, agar pelayanan jadi lebih sistematis dan tidak lagi berbelit. Untuk persyaratan pelayanan itu sudah diatur dalam regulasi oleh pusat, tapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang melakukan reformasi pada bagian alur dan proses pelayanannya. Setelah dilakukan reformasi, layanan dilakukan secara online dan bisa diakses dimanapun selama masyarakat sudah memiliki akun Siranca. Dan untuk syarat pelayanan juga sudah tertera dalam aplikasi tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang juga menetapkan kebijakan one day service untuk meningkatkan kualitas pelayanan walaupun ada saat-saat tertentu di mana pelayanan tertunda karena jumlah tenaga kerja yang tidak sesuai dengan beban kerja dikarenakan alasan tertentu. Namun, dari tanggapan salah satu masyarakat, proses pelayanan terbilang cukup efisien. Namun terdapat beberapa pelayanan yang berkaitan dengan KTP tidak bisa one day service karena sesuai dengan aturannya pelayanan akan diproses selama 3 hari kerja. Selain itu, ada 2 jenis layanan terkait KTP yang tidak tersedia secara online karena dokumen harus ditarik oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
Hal ini juga menjadi masukan salah satu masyarakat. Alangkah lebih baik jika semua pelayanan yang ada tersedia dalam Ciranca tersebut bisa dilakukan secara online. Reformasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang pada dimensi sistem dan prosedur telah sesuai dengan yang dikatakan Suradi, bahwasanya reformasi pada dimensi sistem dan prosedur yaitu terkait dengan metode pelayanan serta meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan melalui sistem serenca, walaupun masih terbilang kurang optimal dan perlu diperbaiki kembali. Kesimpulan, pelaksanaan reformasi dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sudah terbilang cukup baik, walaupun ada beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa persoalan tersebut diantaranya masih terdapat beberapa layanan terkait KTP yang belum bisa sepenuhnya dilaksanakan secara online dikarenakan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melakukan penarikan untuk dokumen yang berbelangko khusus. Pelaksanaan kerjasama bersama pihak Grab terkait pengantaran pelayanan KTP yang tidak berlanjut karena dipandang menimbulkan ketidakadilan dalam perihal biaya pelayanan. Permasalahan dalam kapasitas pegawai yang terbatas sehingga pada saat tertentu menyebabkan pelayanan one day service terkendala. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu pertama, diharapkan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang menyediakan fitur live chat dalam aplikasi Siranca, sehingga akan lebih memudahkan masyarakat dan pengguna layanan untuk berkomunikasi terkait dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi selama masyarakat melakukan pelayanan tersebut. Yang kedua, diharapkan bisa menyediakan layanan online sepenuhnya tanpa harus ada lagi pengurusan layanan langsung, sehingga lebih sesuai, memudahkan masyarakat sesuai dengan tujuan digitalisasi yang dilakukan. Selanjutnya, melakukan penambahan pegawai terkait dengan pengurusan pelayanan. Hal ini juga telah dimuat dalam laporan kinerja dan pertanggungjawaban tahun 2024. Dan yang terakhir itu, melakukan perbaikan web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, karena itu juga diperlukan untuk melihat informasi terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang seperti data laki, buku profil, dan dokumen lainnya. Baiklah, itu hasil dari skripsi saya. Jika ada salah dan maaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.